lihat kondisi mereka dalam keadaan lemah atau tidak, karena memang mereka dituntut untuk izharuddin, menampakkan, ya. Karena apa? Harus yakfur bitauhid, seorang muwahhid itu kufur kepada tauhid, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baru mereka dianggap berpegang kepada din ini ketika mereka kufur kepada tauhid. Akhirnya Pak, banyak, ya, di era JI mungkin orang berjihad masih dikatakan jihad ini adalah fardu ain hari ini. Tapi beda Pak dengan JAD Pak. Ini ada Ustadz Umar, beliau merupakan tangan kanan daripada Aman Abdurrahman. Ya, beliau dipersiapkan oleh Aman Abdurrahman. Ya, apa yang dia baca? Ya, Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Ad-Durar asalnya. Maka kata Syarif Hatim Al-Auni pernah mengatakan ingkaru ala qatl at-takfir ad-durar asalnya khianatin lil ummah wal watan. Mengingkari adanya korelasi antara pemahaman takfir dengan kitab Ad-Durar asalnya, khianatan lil ummah wal watan, maka berarti dia telah mengkhianati negara dan umat dan negara, karena menganggap bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu steril dari kesalahan. Maka selama itu pemuda tidak ada yang bisa menjamin antum-antum ini di sini, ya, kemudian membaca kitab-kitab semacam kitab yang saya bawa ini. Ada untungnya saya bersyukur ada Ustaz Ali Musri, ada Ustaz mungkin belum melarang membaca kitab-kitab semacam ini Pak, karena membaca kitab-kitab ini tanpa ilmu alat yang baik, ya, tidak mengenal tentang usul fikih, ya, tidak tahu mana am, mana khas, mana muqayyad, mana mutlak, ya, ada nasah mansuh dan sebagainya. Kita jangan coba-coba Pak menafsirkan Pak apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Pak. Karena kata Sufyan bin Uyainah dan juga semacam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan al-haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih Pak. Artinya apa? Jangan coba-coba Anda belum pernah belajar usul fikih, belum tamat namanya waraqat misalnya atau syarahnya sampai Jam'ul Jawami dan sebagainya, lalu Anda berfatwa ini boleh, ini tidak boleh, sementara Anda tidak tahu mana nasah mansuh, mana amanah khas, mana mutlak, mana muqayyad. Lalu kita kemudian berfatwa begitu saja. Sudah bisa 1 jam belajar, kita tahu ini bid'ah. Akhirnya Pak, ini akan terus Pak. Ya, saya khawatir akan terus terjadi gejolak di tengah masyarakat. Kalau kita selalu dakwah berbenturan dengan masyarakat, sampai kapan? Umat ini akan terus gontok-gontokan. Kenapa? Karena menganggap bahwa perkara-perkara yang sifatnya furu'iyat diklaim sebagai perkara-perkara usul. Bagaimana antum lihat di dalam kitab-kitab mereka banyak mengklaim bahwa ini ada perkara ijma. Ijma kapan? Ulama kapan yang berijma? Terkait yang namanya ubadul kubur, yang terkait istighosah, tabarukan, itu adalah kemudian adalah syirik, itu adalah kekafiran. Makanya kemudian wajar Pak kalau kemudian ada 250 kitab, bahkan sampai 300 yang saya hitung, itu terus ulama yang merot kelompok-kelompok Muhammad bin Abdul Wahab atau yang disebut sebagai Wahabi. Ya, antum jangan tersinggung kalau saya bilang Wahabi Pak, karena saya bin Bas juga mengatakan ini lakop yang merupakan syarifun wa azimun, ya, lakop-lakop yang baik ini menisbatkan kepada dakwah tauhid Pak. Tetapi jangan salah juga bagaimana ulama-ulama mengerot, ya, banyak pendapat-pendapat daripada dakwah Najat ini, ya, terkait, ya Pak. Makanya kemudian, ya, yang dikritik oleh seperti ulama-ulama seperti Abu Hasan Al-Qatani pernah mengatakan annan Najdin lam yuqatilu kufaron asliyin abadan, bahwa sesungguhnya gerakan Najd itu tidak pernah berperang dengan kafir asli, bahwa tuduhan musyrik, murtad, kafir itu ditujukan kepada siapa kalau bukan kepada orang-orang Asy'ariyah yang dianggap sebagai orang-orang mu'attilun, yang mentatilkan daripada sifat-sifat Allah. Maka di dalam banyak kitab-kitab Najd mengatakan tidak ada uzur takwil dalam perkara-perkara pokok tauhid. Maka kita temukan ada buku yang namanya Takfirul Asy'ariyah, pengkafiran terhadap Asy'ariyah. Ini Pak, mayoritas Pak kaum musliminnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita anggap bahwa mereka itu adalah mu'attilun, orang-orang yang mentaktilkan, meng-offkan daripada, dan kita terjebak kepada makna-makna zahir, saya khawatir kita perang terus Pak. Makanya kemudian kita harus menerapkan apa yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan khatibun nas alla qadri bi uqulihim. Ya, hendaklah bergaul dengan manusia, berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka Pak.
Kita nggak boleh Pak banyak menyelisihi dikit-dikit obral tabdi di tengah-tengah masyarakat kita, mengatakan menuduh bahwa orang-orang Asy'ariyah, Ahlul Kalam ini adalah sesat, mereka bisa jatuh pada kekafiran karena menafikan. Ini diceritakan Pak dalam Tarbiyah Jihadah Syekh Abdul Azam, ternyata memboikot kitab-kitab daripada Syekh Imam Nawawi dan sebagainya. Itu ada Pak. Ya di luar negeri, di Arab itu ada pembakaran kitab-kitab Fathul Bari, kitab-kitab Imam Nawawi, karena terindikasi bahwa pengarangnya adalah akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Jadi saya baca sempat mukaddimah daripada Syekh Utsaimin. Ya, kalaulah saja Imam Nawawi punya jasa kepada umat Islam, ya tentu dia akan jatuh pada kekafiran. Dikarenakan apa? Karena dia termasuk orang-orang yang mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah. Ini yang kita khawatirkan Pak. Kita berharap kaum muslimin ya hendaknya lebih menghormati, ya sebagaimana nasihat daripada Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, yang bagi lil muslim yastaidu minal fitan, hendaklah seorang muslim menghindari daripada fitnah la yazbabu bil madzahil gharib, tidak menyibukkan kepada perkara-perkara yang asing di dalam sebuah mazhab, wala fil usuli wala fil furu, tidak saja dalam masalah usul dan masalah furu. Dan aku tidak melihat orang-orang yang melakukan demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, justru dia mendapatkan keburukan, ya, yang kemudian membuat dua orang-orang soleh, ya, membuat hamba-hamba Allah saling al-adawah wal baghdha, saling membenci, saling bermusuhan. Ya, hendaknya kita hati-hati dalam mengeluarkan beberapa statement-statement di kalangan kaum muslimin. Ya, mungkin ini Pak yang bisa saya yang saya sampaikan, saya terserah nanti. Ya, tetapi yang jelas Ustaz Ali Musri bisa membaca kitab yang saya bawa ini, ya terkait bagaimana mereka Su'ud bin Abdul Aziz, ya itu penguasa ketiga keamiran setelah Abdul Aziz bapaknya, lalu bapaknya nama Muhammad bin Su'ud, ya itu kemudian bagaimana mereka mengatakan bahwa Makkah, Madinah dan sebagainya itu adalah min anwa'i syirik, ya boleh ditumpahkan darahnya dan sebagainya. Walau alam, kita tidak bisa melihat hanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab kalau kita bicara A'immatun Najdiyah, tapi kita juga harus melihat para ulama-ulama sampai berdirinya negara Saudi, dan sampai kemudian mereka bergabung dengan Inggris untuk memerangi Turki dan menjatuhkan Turki Utsmaniyah. Demikian.